Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Mesyarah dengan NIM 2248201054 dari kelas 6A Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan terkait mata kuliah Teknologi Bahan Alam yang diampu oleh dosen Bapak Hari Ade Saputra MSI. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi pembahasan. Yang pertama, ekstraksi minyak siri, yang kedua, fraksinasi dan isolasi, yang ketiga, komputasi bahan alam, yang keempat, pemurnian. Ekstraksi minyak siri. Minyak siri atau essential oil adalah cairan kental yang mudah menguap, diekstraksi dari bagian tanaman seperti daun, bunga, kulit batang, biji ataupun akar, dan memiliki aroma khas. Minyak ini bersifat hidrofobik, tidak larut dalam air, dan mengandung berbagai senyawa kimia alami yang memiliki aktivitas biologis termasuk sebagai antibakteri, anti jamur, antiinflamasi, dan relaksan. Ciri-ciri utama minyak siri: yang pertama, aroma khas dan kuat, biasanya harum atau tajam. Yang kedua, mudah menguap pada suhu kamar. Yang ketiga, tidak larut dalam air, tapi larut dalam alkohol dan pelarut organik. Yang keempat, berwarna bening hingga kekuningan. Yang kelima, bersifat mudah teroksidasi dan rusak oleh cahaya atau udara. Bagian tanaman yang mengandung minyak siri: yang pertama, daun, misalnya pada sereh, kayu putih, daun mint. Yang kedua, bunga, melati, mawar, cengkeh. Yang ketiga, kulit batang, kayu manis. Yang keempat, buah atau biji, pala, adas, ketumbar. Yang kelima, akar atau rimpang, jahe, lengkuas, kunyit. Contoh komponen utama minyak siri. Minyak siri merupakan campuran berbagai senyawa, di antaranya linolene, contohnya jeruk atau lemon, memberi aroma sitrus. Eugenol, contohnya cengkeh, bersifat analgesik dan antiseptik. Mentol atau mint, efek dingin dengan menyegarkan. Yang keempat, citronellal, contohnya sereh, citronella, sebagai anti nyamuk. Yang kelima, cineole, eukaliptol, kayu putih atau eukaliptus, demongestan dan antiseptik. Yang terakhir, linalol atau lavender, aroma menenangkan. Metode ekstraksi minyak siri. Yang pertama, destilasi. Tahapannya, persiapan, pemanasan, pemisahan. Prinsip kerjanya, bahan tanaman direbus dalam air, uap yang mengandung minyak siri dikondensasikan menjadi cairan lalu dipisahkan. Contoh untuk bahan keras seperti akar, kulit. Bagi menjadi tiga, yaitu destilasi air, water distillation. Yang kedua, destilasi uap atau steam distillation. Yang ketiga, destilasi air dan uap, water and steam distillation. Yang kedua, ekstraksi pelarut, solvent extraction. Tahapannya, persiapan, ekstraksi, pemisahan. Prinsip kerjanya, menggunakan pelarut organik, misalnya heksana atau etanol, untuk melarutkan minyak siri. Setelah pelarut diuapkan, tersisa absolut atau konkret, contohnya untuk bahan sensitif, panas, atau bunga halus. Yang ketiga, ekstraksi superkritik CO2. Tahapan persiapan ekstraksi, pemisahan. Prinsip kerja, menggunakan gas CO2 dalam kondisi tekanan tinggi sebagai pelarut. Keunggulannya, hasil sangat murni, tidak ada pelarut beracun. Yang keempat, ekspresi, cold pressing. Tahapannya, persiapan, pengepresan, pemisahan. Prinsip kerja, memeras bagian tanaman, umumnya kulit, buah, secara mekanis tanpa pemanasan. Contoh untuk buah-buahan sitrus, yaitu jeruk atau lemon. Ekstraksi dengan lemak, euphraglucare. Tahapan persiapan ekstraksi, pemisahan. Prinsipnya, bunga segar diletakkan di atas lemak padat, minyak diserap lemak, lalu diekstraksi dengan alkohol. Contoh untuk bunga sangat halus yang rusak oleh panas. Fraksi dan isolasi. Fraksi adalah proses pemisahan suatu campuran, biasanya cairan atau senyawa kompleks, menjadi beberapa bagian fraksi berdasarkan perbedaan sifat fisik, titik didih, kelarutan, ukuran molekul, atau kepolaran. Tujuan fraksinasi memurnikan komponen aktivitas dalam campuran. Yang kedua, mengelompokkan senyawa berdasarkan karakteristik tertentu. Yang ketiga, meningkatkan kualitas produk akhir, misalnya aroma, rasa, aktivitas biologis. Yang keempat, menghilangkan senyawa pengganggu atau toksik. Selanjutnya, metode vaksinasi terbagi menjadi dua: vaksinasi cair-cair, lalu kromatografi. Kromatografi terbagi menjadi tiga: kromatografi kolom, kromatografi cair kinerja tinggi HPLC, kromatografi lapis tipis. Ekstraksi cair-cair. Ekstraksi cair-cair, liquid extraction, LLE, bekerja berdasarkan prinsip pembagian kelarutan partisi dari suatu senyawa terlarut ke dalam dua pelarut yang tidak saling larut, biasanya fase air atau polar dan fase organik non-polar. Senyawa terlarut yaitu alkaloid, misalkan kafein atau morfin, minyak siri, asam organik yaitu asam asetat, asam sitrat, vitamin dan metabolit sekunder tanaman, pewarna atau pelarut dalam analisis lingkungan, proses pencampuran dua pelarut
tak saling larut untuk memisahkan senyawa terlarut. Senyawa pelarut yang lebih sesuai, lalu lapisan dipisahkan dan pelarut diuapkan untuk mendapatkan senyawa murni. Kromatografi. Kromatografi adalah metode pemisahan senyawa berdasarkan perbedaan afinitas antara fase diam dan fase gerak. Campuran senyawa dialirkan melalui fase diam menggunakan fase gerak sehingga komponen terpisah berdasarkan kecepatan migrasinya. Komponen utama kromatografi meliputi fase diam, padat atau cair, dan fase gerak, cair atau gas. Contohnya, kromatografi kertas memisahkan tinta berdasarkan perbedaan kelarutan dan interaksi dengan kertas. Kromatografi lapis tipis. Prinsip kerja pemisahan senyawa berdasarkan perbedaan afinitas daya tarik terhadap fase diam dan fase gerak. Senyawa dengan afinitas lebih besar terdapat fase gerak akan bergerak lebih cepat dan lebih jauh. Fase diam lapis tipis absorben seperti silika gel atau alumina yang dilapisi pada plat kaca, plastik atau logam. Fase gerak pelarut atau campuran pelarut misalnya eter asetat, heksanal, metanol yang bergerak naik melalui plat secara kapiler. Waktu evolusi, waktu yang dibutuhkan senyawa untuk berpindah dari titik awal spot hingga mencapai posisi tertentu di plat terkait dengan RF, yaitu rasio jarak tempuh senyawa terhadap jarak tempuh pelarut. Komputasi bahan alam. Komputasi bahan alam adalah pendekatan berbasis komputer untuk menganalisis, menyaring, dan mengembangkan senyawa dari sumber alami, tumbuhan, hewan, atau mikroba, sebagai kandidat obat. Metode ini mempercepat penemuan obat dengan memanfaatkan data biologis dan kimiawi secara in silico. Dalam simulasi komputer, molekular docking adalah simulasi interaksi antara molekul obat atau ligan dengan target biologis, reseptor atau protein untuk mengetahui posisi dan kekuatan ikatan. Ini membantu mengevaluasi potensi aktivitas senyawa sebagai obat dengan cepat dan mudah dibandingkan uji laboratorium. Prediksi aktivitas dan farmakologis. Quantitative Secretive Activity Relationship atau QSAR adalah metode yang memprediksi aktivitas biologis senyawa berdasarkan struktur kimianya. Ini membantu menyaring senyawa yang paling menjanjikan sebelum dilakukan uji coba lebih lanjut. ADMET, observasi, distribusi, metabolisme, ekstraksi, dan toksisitas adalah parameter penting yang diprediksi secara komputasi untuk menilai keamanan dan efektivitas senyawa. Hanya senyawa dengan profil ADMET baik yang akan dilanjutkan ke tahap pengembangan lebih lanjut. Penemuan obat baru dimulai dari identifikasi target penemuan senyawa aktif, uji laboratorium hingga pengembangan dan uji klinis. Pemurnian adalah proses pemisahan zat aktif atau senyawa target dari campuran kompleks agar diperoleh dalam bentuk paling murni. Prinsip kerja berdasarkan perbedaan sifat fisikokimia seperti kelarutan, tidak di titik didih, kepolaran, ukuran molekul, atau interaksi dengan media tertentu. Kelebihan pemurnian meningkatkan kemurnian senyawa sehingga hasil penelitian lebih akurat, memudahkan identifikasi struktur kimia, misalnya dengan spektroskopis, menjamin keamanan dan efektivitas, terutama jika senyawa digunakan sebagai kandidat obat, menghilangkan zat pengganggu atau toksisitas dari ekstraksi kasar. Kekurangan pemurnian, biaya tinggi karena memerlukan alat dan bahan khusus seperti kromatografi. Yang kedua, proses lama dan kompleks, terutama untuk campuran dengan banyak senyawa. Yang ketiga, risiko degradasi senyawa aktif jika tidak dilakukan dengan kondisi optimal. Yang keempat, hasil rendah jika senyawa target jumlahnya kecil atau tidak stabil. Rekristalisasi adalah metode pemurnian senyawa padat berdasarkan perbedaan kelarutan dalam pelarut tertentu pada suhu berbeda. Umumnya digunakan untuk memurnikan senyawa organik dari campurannya. Prinsip kerja rekristalisasi didasarkan pada fakta bahwa senyawa akan larut lebih banyak pada suhu tinggi dan mengendap pada suhu diturunkan. Proses ini dilakukan dengan pertama melarutkan zat padat dalam pelarut panas hingga semua larut. Kedua, menyaring bila ada kotoran tidak larut. Selanjutnya, mendinginkan larutan perlahan agar kristal murni terbentuk. Dan terakhir, memisahkan kristal dari pelarut menggunakan penyaringan. Dekantasi adalah teknik pemisahan campuran cair dan padat atau dua cairan yang tidak saling larut dengan cara menuangkan lapisan atas tanpa mengganggu lapisan bawah yang lebih berat. Prinsip kerjanya berdasarkan perbedaan massa jenis atau fase antara dua zat. Zat yang lebih ringan, biasanya cairan, dipisahkan dengan hati-hati dari zat yang lebih berat, padatan atau cairan lain, tanpa mengaduk, sehingga lapisan bawah tetap tertinggal. Kelebihan dekantasi, proses sederhana dan cepat, tidak memerlukan peralatan khusus yang rumit, efektif untuk pemisahan kasar.
Kekurangan dekantasi tidak bisa memisahkan campuran dengan perbedaan rasa jenis yang kecil. Pemisahan tidak sempurna, masih tersisa campuran sedikit. Tidak cocok untuk pemisahan zat yang mudah bercampur atau emulsi. Sublimasi adalah proses perubahan zat dari fase padat langsung menjadi fase gas tanpa melewati fase cair terlebih dahulu. Dalam teknik pemurnian, sublimasi digunakan untuk memisahkan zat yang dapat menguap langsung dari zat yang tidak menguap. Kelebihan sublimasi dapat memurnikan zat yang mudah menguap tanpa meninggalkan residu cair. Yang kedua, efektif untuk zat yang mudah menyublim seperti iodin, naftalena, atau kamfer. Yang ketiga, proses relatif sederhana dan cepat. Kekurangan sublimasi tidak cocok untuk zat yang tidak mudah menyublim, memudahkan suhu dan tekanan yang tepat agar sublimasi terjadi. Yang ketiga, kapasitas pemurnian terhadap pemurnian terbatas untuk skala besar. Alat yang digunakan dalam sublimasi, tabung sublimasi atau bejana kaca khusus, pemanasan seperti hot plate atau water bath, kondensor atau alat pendingin untuk mengembunkan uap menjadi padatan kembali, vakum pada sublimasi dengan tekanan rendah untuk mempercepat proses. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.